wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Oke, selamat pagi Bu Bidan Cecil, Bu Bidan Dea. Jadi di sini rapat kita buka. Jadi tolong sampaikan hasil pengkajian situasi remaja kemarin. Nah, terutama terkait temuan kasus di lapangan kepada Bu Dokter. Ya, mari Bidan Cecil. Baik, siap, mohon izin deh Ibu Kepala dan juga dokter izin menyampaikan. Jadi kami sudah melakukan pendataan atau pengkajian di remaja tingkat SMP sejumlah 380 remaja. Nah, ditemukan masalah remaja yaitu beresiko mengalami kehamilan tidak diinginkan karena memang mereka tidak memiliki pengetahuan apapun tentang kesehatan seksual seperti itu. Oke, Bidan Dea. Jadi ini serius ya. Gimana kalau modul dan juga tempat pelatihan ini untuk calon konselor kita itu lebih dipersiapkan lagi ya. Ini saya lihat juga agar mereka bisa menangani masalah sensitif tersebut. Ya, jadi Bu Dokter, ini untuk modul keterampilan konseling dan materi PKPR-nya sudah siap dan mencakup edukasi, pencegahan kekerasan seksual dan pencegahan infeksi menular seksual. Untuk pelatihannya ini akan dilakukan secara indoor, yang private dengan suhu yang stabil dan kursi yang melingkar agar para remaja tadi itu bisa merasa aman saat mendiskusikan topik yang dibicarakan. Nah, Ibu Kepala? terus lalu bagaimana nih untuk rekrutmen SMP atau MTS-nya? Nah, kita butuh orang yang nggak sembarangan kan, seperti itu. Ya, mohon izin juga Ibu ya. Jadi kami sudah melakukan open recruitment untuk para remaja yang memiliki sikap empati yang tinggi dan mereka ini mau menerima temannya tanpa syarat apapun. Dan kami juga sudah melakukan seleksi melalui seleksi wawancara ataupun seleksi psikologis. Nah, itu untuk melihat kesabaran para remaja gitu. Oke, bagus, laksanakan seleksinya secara tertutup dan profesional. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Kak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Selamat datang dan selamat untuk kalian semua yang sudah terpilih jadi calon konselor teman sebaya. Oke, sebelum kita membahas materi-materi yang mungkin sedikit memusingkan, kita mau kenalan dulu ya. Kenalin, aku Bidan Dea dan ini Bidan Cecil. Kalian bisa panggil kita pakai kakak aja biar lebih nyaman. Oke, bisa panggil Kak Dea dan Kak Cecil. Oke, Kak Dea dan Kak Cecil. Oke, jadi tujuan saya dan Kak Dea di sini akan menyampaikan tentang konselor teman sebaya terkait kesehatan reproduksi remaja. Untuk ini kalian ada yang tahu nggak apa itu konselor teman sebaya untuk kesehatan reproduksi remaja? Ini konselor tempat bercerita sesama teman. Iya, betul. Yang lain mungkin bisa menjawab. Ayo cepat-cepat angkat tangan. Tempat Ada yang camping. Tempat camping. Iya, betul sekali itu. Ada lagi? Salah satu remaja yang diberikan atau dilatih untuk memberikan dukungan emosional. Bagus. Ya, ada lagi? Ada lagi? Nggak ada, sudah. Oke. Ya. Oke, jawaban kalian semua nggak ada yang salah, benar semua. Bagus sekali. Dioplos dulu. Jadi benar ya adik-adik, tujuannya itu agar kalian bisa menjadi pendengar, pemberi informasi, dan sahabat yang peduli terkait kesehatan mental dan fisik rekan-rekan kalian. Oke, ingat ya adik-adik, nanti tugas kalian adalah menjadi konseling. Jadi nanti kalian akan memberikan informasi dan edukasi. Juga kalian harus membantu teman kalian dalam melakukan pemecahan masalah yang mereka miliki. Serta yang paling penting untuk diingat yaitu kalian menjadi jembatan untuk teman kalian yang mereka butuh pertolongan lebih lanjut untuk ke puskesmas. Seperti itu, oke? Oke. Jadi untuk metode pelatihan hari ini nggak akan boring kok, nggak akan membosankan kok. Karena hari ini kita akan ada sesi tanya jawab, menonton video, dan ada role play dan tugas akhir untuk mengukur sejauh mana sih pemahaman kalian untuk penyampaian materi kali ini. Oke, Kakak.
Oke, jadi sekarang adalah proses pembagian modul. Tadi modulnya bisa diakses di scan barcode yang kalian sudah scan di depan waktu registrasi, ingat kan? Oke. Iya, saya lupa nggak scan. Mungkin temennya yang belum scan bisa dibantu untuk diperlihatkan barcode-nya ya. Oke, bisa dibuka sekarang modulnya. Sudah. Sudah. Ya. Saya akan memberikan sedikit pengertian. Jadi untuk penugasan awalnya yang di modul, silakan dibuka dulu modulnya. Maka makanya halaman berapa? Di halaman 5 ya. Oke. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke materi yang pertama dulu ya. Jadi judul materinya adalah kesehatan mental. Nah, jadi kalian harus tahu nih apa sih kesehatan mental itu. Jadi kesehatan mental itu adalah misalnya kan fisik kalian bisa sakit ya, mental itu juga bisa stres, mental itu bisa down seperti itu. Jadi nanti kalian tugasnya adalah menjadi wadah bagi teman-teman kalian yang mau cerita. Teman-teman kalian yang mentalnya ini sedang tidak baik-baik saja seperti itu. Kalian juga harus bisa mendeteksi dini. Bisa teman kalian ada tanda-tanda mentalnya sedang tidak baik-baik saja. Nanti kakak ajari ya. Oke. Jadi untuk materi-materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu ada nilai dan norma. Untuk topik yang kedua ini ada keterampilan pengambilan keputusan. Bagaimana kalian kalau teman kalian curhat, kalian ambil keputusannya, biar teman kalian itu ambil saran kalian itu gimana, itu dibahas di keterampilan pengambilan keputusan di topik kedua ini. Untuk yang selanjutnya itu ada konsep diri, batasan diri, privasi dan hak atas tubuh, persetujuan, keterampilan komunikasi efektif, pertemanan, toleransi dan saling menghargai. Jadi untuk di topik ke-9 ini ada topik toleransi dan saling menghargai. Gimana caranya kalian itu mendengarkan teman kalian yang bercerita dan tidak ngejudge bahasanya, tidak menghakimi teman kalian yang sedang curhat ke kalian. Terus untuk yang topik selanjutnya itu ada cinta dan ekspresi cinta, dan yang topik terakhir itu ada keluarga. Jadi adik-adik, sebelum kalian menjadi konselor, ada baiknya kalian itu harus mempunyai 6 keterampilan inti yang harus dipunya seorang konselor. Yang pertama itu ada attending. Nah, untuk attending ini kalian itu harus memberikan perhatian tanpa syarat. Untuk perhatiannya bisa non-verbal maupun verbal. Nah, untuk yang kedua itu ada empati. Nah, untuk empati ini kita harus bisa melihat sesuatu melalui cara pandang orang lain, bukan mencari cara pandang kita sendiri. Untuk yang selanjutnya ada analisis, yaitu untuk menyimpulkan keterangan klien atau teman kalian yang sedang bercerita. Untuk selanjutnya ada questioning. Untuk ini teman kalian itu bisa kalian atau teman kalian bisa saling mengajukan beberapa pertanyaan agar lebih paham kasusnya. Dan untuk yang selanjutnya ada asertif dan konfrontasi, yaitu menyampaikan pendapat atau batasan tegas jika ada indikasi tertentu. Untuk yang terakhir kalian harus menguasai tentang pengungkapan kembali isi pernyataan klien dengan kalimat yang sehat untuk memahamkan teman kalian yang sedang bercerita. Oke, lanjut. Jadi adik-adik ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu, kalian ingat dan kalian terapkan pada saat nanti kalian sudah jadi konselor teman sebaya. Apa itu, Kak? Apa itu, Kak? Mau tahu banget nih? Oke, aku jelasin ya. Oke. Jadi ada yang namanya isu legal. Apa itu isu legal? Apa itu isu legal? Jadi isu legal itu ada yang pertama ada confidentiality. Jadi itu artinya kerahasiaan. Jadi isu legal itu ada beberapa poin nih adik-adik. Yang pertama ada kerahasiaan. Apa sih yang dimaksud kerahasiaan? Jadi maksudnya itu adalah kalian harus benar-benar menjaga rahasia apa yang disampaikan oleh teman kalian. Kalian harus menjaganya. Kalian tidak boleh membuat cerita-cerita dari teman kalian ini menjadi gosip di kalangan teman-teman kalian yang lain. Paham? Paham. Oke, yang kedua ada memahami batasan wewenang. Jadi ini teman-teman, ketika teman kalian sudah tidak bisa menangani, kalian sudah merasa keberatan, tidak bisa nih,
kalian harus merujuk teman kalian ke pihak yang berwenang. Kalian harus merujuk menghubungi pihak puskesmas. Gitu. Dan terakhir ada yang namanya inform consent. Sebelum kalian melakukan konseling, kalian harus melakukan perizinan dulu. Kalian harus melakukan persetujuan dulu dengan teman kalian. Kalian tanya nih, kita nanti konseling loh, aku bakal nanya-nanya. Kamu nanti nggak apa-apa kan? Kamu nanti cerita aja yang mungkin bisa kamu ceritain. Nanti rahasianya bakal aman kok. Jadi kalian harus memastikan teman kalian itu setuju apa enggak sama sesi konseling itu nanti. Itu ya. Ya. Nah, jadi teman-teman, selain yang disampaikan Kak Dea, nanti itu kalian juga akan mendapatkan materi tentang kesehatan remaja seperti gizi, masalah jerawat, psikososial, hingga pencegahan kekerasan. Nah, jadi adik-adik, judulnya materi yang pertama adalah kesehatan seksual remaja ya. Oke, yang pertama ada penjelasan kenapa kesehatan seksual itu penting. Yang pertama berkaitan dengan masa pubertas. Yang kedua, penting untuk dipahami sejak remaja. Dan yang ketiga, membantu remaja menjaga diri. Yang selanjutnya, perubahan pada masa pubertas. Perubahannya itu apa saja sih? Pada perempuan, timbul menstruasi, payudara mulai tumbuh, dan pinggul melebar. Kalau pada laki-laki, terjadinya pipi basah, suara menjadi lebih berat, dan tumbuh jakun. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan seksual. Caranya itu gimana? Yang pertama harus menjaga kebersihan organ reproduksi, mengganti pakaian dalam secara teratur, dan berani berkata tidak pada hal yang tidak nyaman ya. Selanjutnya ada dampak perilaku beresiko seksual. Apa saja sih yang bisa terjadi? Yang pertama ada kehamilan di usia remaja, kehamilan dini. Selanjutnya ada PMS atau penyakit menular seksual. Selanjutnya ada gangguan kesehatan dan psikologis. Dan tentunya mengganggu pendidikan dan masa depan. Nah, oke, dari materi yang kakak sampaikan tadi, jika ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum bisa dimengerti dengan baik, kalian bisa tanyakan kepada kakak ya, bisa langsung angkat tangan ya. Oke, baik. Siapa dulu nih? Ada saya. Oke, tadi kakak lihat yang pertama ada De Anggi ya, silakan De Anggi. Ya baik Kak Dea, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin bertanya, memangnya remaja itu sangat tidak disarankan. Memang apa sih dampaknya Kak Dea? Begitu. Terima kasih. Oke, sekarang bisa pertanyaan kedua ya dari De Ainun, silakan Dek. Atas kesempatannya untuk bertanya, pertanyaan saya itu bagaimana cara menjaga organ reproduksi kita itu agar tidak mudah terserang penyakit gitu. Nah, oke, pertanyaannya kakak tampung dulu ya. Selanjutnya pertanyaan yang terakhir bisa dari Derisa. Derisa silakan Derisa. Mau bertanya Kak, cara supaya tidak terjadi seperti itu bagaimana ya Kak ya? Soalnya kalau di sekolah saya itu kayak banyak kayak anak laki-laki tuh sering ngelecehin, kayak sering ituin yang punyanya si teman saya gitu tuh gimana Kak caranya? Oke, megang. Iya kayak gitu kan saya kan takut banget gitu, gimana cara supaya itu mereka tuh gak seperti itu gitu. Kok nek ngomong kok gak sengaja lu ya? Kalau bila canda sengaja gitu. Padahal kayak sengaja. Padahal bener-bener kemarin sampai nangis Kak, sampai bilang orang tuanya tahu. Aduh, ngeri banget ya adik-adik ya. Kak dulu dari De Alivia, silakan De Alivia. Ya, tanda-tanda gejala infeksi itu gimana Kak? Pada gangguan reproduksi itu. Iya. Oke, sekarang kakak jawab ya. Yang pertama pertanyaan dari De Anggi. Pertanyaannya, mengapa kehamilan pada usia dini tidak disarankan ya? Dan apakah berdampak? Jawabannya iya, tidak disarankan karena sangat berdampak. Kenapa? Karena pada usia remaja, kalian ini usia-usianya sekolah, kalian itu secara pemikiran, secara finansial, dan secara kematangan reproduksi, kalian itu belum siap. Nanti bisa terjadi masalah-masalah di kemudian hari. Oke, adik-adik sekarang adalah sesi praktik nih. Jadi silakan kalian berpasangan 2 orang untuk mempraktekkan sesi konseling yang tadi sudah kakak Dea dan kakak Cecil bahas. Oke, sekarang bisa langsung berpasang-pasangan dan langsung melakukan praktik. Nanti kak Dea sama kak Cecil mau memantau secara melingkar ya. Baik Kak.
kamu kok kayaknya turun terus, ada apa? Cerita dong sama aku, kok nggak seceria seperti biasanya. Nggak apa-apa nih. Ayolah, kita kan teman, kalau ada apa-apa bisa kita sharing-sharing, bercerita. Nggak ada apa-apa kok. Cece, kayaknya kemarin aku dengar-dengar kamu ada masalah. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya? Bisa cerita aja, anggap aja aku seperti kakak kamu. Jangan malu-malu sama aku. Aku ini siap menerima curhatan dari kamu. Jangan malu-malu ya, nggak apa-apa. Nah, adik-adik, setelah pelatihan ini nanti diharapkan kalian jangan hanya menunggu teman kalian datang curhat ya. Kalian harus aktif dalam bidang konseling maupun non konseling. Jadi ajak teman-teman kalian nih, misalnya ajak, ayo dong, ayo kita bikin poster ini tentang ini nih, menarik nih, ayo gitu ya. Betul. Jadi selain memberikan bantuan saat teman yang sudah sedih, yang butuh tempat curhat, kalian juga bisa ngajak mereka itu buat kegiatan yang seru seperti membuat poster kesehatan atau sekedar ngobrol santai tentang soal gaya hidup sehat. Tujuannya supaya mereka itu merasa nyaman dan gak kaku saat nanti mau konseling ke kalian dan lebih terbuka. Oke, jangan lupa libatkan teman-teman kalian juga ya dalam hal konseling maupun non konseling. Nah, ini nanti setelah kegiatan ini selesai, kalian akan saya berikan link. Nanti isinya adalah soal-soal yang nanti harus kalian jawab. Nanti akan langsung muncul nilainya ketika kalian selesai. Ya, ini nanti fungsinya apa? Kakak Dea dan Kak Cecil ini bisa tahu kalian itu pemahamannya sejauh mana sih, gitu. Oke. Bidan Cecil mungkin nanti bisa dicantumkan untuk nilai-nilai mereka pada pretest akhir, karena kan kita sudah punya datanya dan itu juga sudah sangat bagus sekali. Mereka sudah menangkap materi yang kita sampaikan. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kemarin kita ajukan juga mereka juga bagus untuk feedbacknya buat jawab pertanyaan dari kita. Terus role playnya juga udah bagus. Mungkin nilainya bisa nanti saya cantumkan di pendokumentasian Ini baik. Ya, Selamat siang Bu Kepala dan juga Ibu Dokter. siang. Kami ingin menyampaikan, kami sudah melaksanakan pelatihan kegiatan konseling remaja. Nah, untuk pendokumentasiannya sudah kami buat dalam bentuk laporan, mungkin bisa dicek. Mohon izin untuk koreksinya ya. Oke. Izin saya koreksi ya, Bidan Dea. Untuk Bidan Dea, ini kalau menurut saya sudah cukup. Ini hasil datanya juga interpretasinya sudah cukup baik. Lalu untuk Ibu Kepala? Saya cukup sih menurut saya. Baik.